Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesehatan yang paling populer, paling inspirasi dan paling fenomenal, yaitu harapan saya ya. Semoga saja, amin. Teman-teman penonton setia di channel ini, biasanya orang kalau berpikir diet itu banyak yang salah sangka. Banyak orang yang tidak mengetahui konsep dasar diet. Banyak beranggapan bahwa kalau seandainya memulai diet, itu memulai sesuatu yang menyiksa. Misalkan, wah, besok saya mulai diet, berarti saya akan menyiksa diri saya. Enggak seperti itu sebenarnya. Yang penting teman-teman memahami konsep dasar dari diet. Diet yang dimaksud di sini diet yang menurunkan berat badan. Nah, kalau seandainya teman-teman memang ingin menurunkan berat badan, ini wajib mengetahui konsep dasar diet. Konsep dasar diet itu sederhana. Misalkan teman-teman memperhatikan kalori. Kunci penting di diet itu kalori. Kalori yang masuk, nah kalori yang masuk itu harus lebih sedikit dibandingkan dengan kalori keluar. Itu kalau ingin menurunkan berat badan. Begitu juga sebaliknya. Kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan kalori yang keluar. Ini kalau teman-teman ingin menambah berat badan ataupun nanti teman-teman malah jadi gemuk. Misalkan saya kasih contoh seperti ini. Kalori yang masuk itu 6, sedangkan kalori yang keluar itu 10. Nah, itu berarti kan lebih banyak yang keluar dibandingkan dengan yang masuk. Nah, harapannya tubuh nanti akan membakar cadangan lemak menjadi energi. Kalau seandainya kalori yang masuk tadi banyak, misalkan saja yang masuk tadi 10, yang keluar hanya 6, otomatis 4-nya itu akan disimpan oleh tubuh. Nah, pokoknya cara gampangnya seperti itu, saya kasih perumpamaan. Nah, tapi teman-teman kalau menurunkan berat badan, jangan hanya berpikir ingin cepat. Pokoknya prosesnya ingin instan. Nggak bisa seperti itu juga. Diet manapun, diet yang gampang pun memang butuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk menurunkan berat badan. Misalkan 1 bulan baru tercapai berat badan idealnya, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Karena tiap orang itu berbeda. Jadi tidak sama, setiap orang tidak sama. Mulai dari aktivitas fisiknya, mulai dari jenis makanannya, mulai dari metabolismenya. Pokoknya banyak yang mempengaruhi ngapa bisa beda-beda tiap orang. Nah, kemudian juga nih, teman-teman misalkan sebelum menikah berat badannya ideal, setelah menikah jadi gemuk. Anggap saja seperti itu ya. Dari teman-teman ideal tadi menuju gemuk itu kan tidak langsung dari 1 hari, 1 minggu ya. Pasti ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, sampai berat badannya jadi seperti sekarang, jadi gemuk. Nah, begitu jugalah cara tubuh untuk menambah berat badan itu nggak singkat. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin menurunkan berat badannya juga begitu, butuh proses. Nggak mungkin 1-2 hari langsung berat badannya jadi kurus ideal, itu nggak mungkin juga. Jadi butuh proses. Jadi jalanilah proses itu dengan santai, dengan rileks, dengan cara yang menyenangkan. Jadi cintailah dulu kegiatan yang bisa bermanfaat. Jadi kunci pentingnya tadi mengatur kalori dan juga mengatur pola makan, intinya seperti itu. Timbullah pertanyaan, dok, bagaimana caranya kita menurunkan berat badan tanpa kita menyiksa, tanpa kita harus diet secara ketat? Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 3 cara menurunkan berat badan tanpa teman-teman harus diet dengan ketat. Cara yang pertama itu mengatur jenis makanan. Makanan di sini adalah makanan yang rendah kalori. Nah, jadi orang Indonesia pada umumnya kalau belum makan nasi bilangnya belum makan. Padahal tadi sudah makan bakso misalkan. Bakso sudah dimakan, mie ayam sudah dimakan. Kemudian ditanya, kamu sudah makan belum? Belum. Karena apa anggapannya kalau belum makan nasi itu belum makan. Padahal kalori yang ada di bakso dan mie ayam tadi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan teman-teman sebenarnya. Nah, jadi dirubah ya mindsetnya. Apapun yang teman-teman makan itu ada kalorinya, kecuali air putih. Sarapan nasi goreng, kemudian ditambah dengan telur goreng, dan ditambah dengan tahu tempe goreng. Nah, ini kalorinya sudah lebih tinggi. Nah, jadi coba biasakan sarapan itu misalkan nasi putih ukuran orang diet ya, bukan ukuran orang kerja rodi. Jadi ukuran orang diet, nasi putih ditambah dengan misalkan lauknya putih telur atau panggangan daging atau panggangan ayam ya. Nah, kemudian jangan lupa sayur dan buah. Nah, cobalah mengganti sesuatu yang digoreng itu dengan
tidak digoreng. Kalau teman-teman mulai diet, cobalah jangan dikit-dikit digoreng makanannya. Karena makanan yang digoreng kalorinya akan naik, akan meningkat. Kemudian teman-teman untuk membiasakan mengurangi asupan karbohidrat, misalkan nasi. Jadi mulailah cintai sayur dan buah. Misalkan teman-teman tidak suka buah, ya minimal sayur. Nah, jadi saya kasih contoh nih ya. Teman-teman makan 1 mangkok sayur ukuran besar dengan misalkan 2 gorengan. Nah, ini kalorinya yang bikin gemuk yang mana di antara kedua ini? Nah, sebenarnya kalau teman-teman makan 1 mangkok sayur ukuran besar itu bikin kenyang. Kalorinya sedikit. Tapi kalau seandainya teman-teman makan gorengan misalkan 2 atau 3, kalorinya banyak tapi tidak kenyang. Misalkan teman-teman baru makan 3, kemudian setengah jam lagi teman-teman sudah lapar lagi. Nah, itulah bedanya sayur dengan gorengan. Jadi coba cintailah sekarang sayur ya, konsumsi pelan-pelan sedikit demi sedikit supaya suka lama-lama. Nah, jadi kalau teman-teman mengkonsumsi sayur banyak, kenyang, itu tidak akan bikin gemuk. Dok, kalau seandainya saya lagi di luar jalan sama teman-teman atau sama keluarga, nah jadi gimana nih dok untuk mengatur makannya? Coba pilihlah makanan yang rendah kalori tetap. Misalkan ada ikan goreng dengan ikan panggang, ya pilihlah ikan panggang. Kemudian karbohidratnya juga jangan seperti biasa ya, dikurangi sampai ke menu diet ataupun ke takaran orang diet. Nah, ini penting ya, mengurangi asupan kalori. Pilihlah jenis makanan yang tidak mengandung minyak ataupun tidak yang digoreng. Ini penting. Karena dengan cara seperti itu, kalori yang masuk ke tubuh teman-teman itu akan sedikit. Nah, jadi ini harus dicatat benar-benar. Bagi yang tidak suka sayur, cintailah sayur mulai sekarang. Tips yang kedua itu makan lebih sering. Nah, ini jangan salah paham. Makan lebih sering bukan berarti teman-teman bebas makan apa saja. Makannya lebih barbar lagi, bukan seperti itu ya. Maksud di sini makan lebih sering, ini teman-teman dibandingkan teman-teman makan, misalkan nih orang Indonesia pasti ngomongnya 3 kali makan sehari. Makan besar ya, pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, kemudian ngemilnya itu nggak dihitung makan. Ngemilnya itu nggak dihitung makan. Ngemilnya yang ngemil, nggak makan katanya, cuman ngemil doang. Nah, pasti ngomongnya gitu. Karena di sini kita berpikir dengan cara pikir orang Indonesia. Daripada teman-teman makannya 3 kali makan besar, lebih baik 3 ini teman-teman bagi menjadi 6 atau 7. Misalkan nih saya kasih contoh ya. Pagi teman-teman biasa makan susu, sayur, kemudian roti dan apel. Nah, teman-teman sarapan susu dan sayur dulu misalkan. Kemudian 2-3 jam lagi baru makan roti dan apel. Begitu juga dengan siangnya. Nah, ini akan lebih efektif. Kemudian juga ini merupakan cara yang paling tepat untuk teman-teman yang suka ngemil. Di sini mengapa saya sarankan supaya gula darah teman-teman itu lebih stabil, tidak melonjak naik, tidak melonjak turun. Jadi lebih stabil kadar gula darahnya dan juga lebih efektif dalam teman-teman menurunkan berat badan. Yang ketiga, hati-hati dengan asupan gula, garam, dan juga lemak. Nah, teman-teman di sini harus hati-hati, ekstra hati-hati terhadap GGL ini. Kita singkat dengan GGL, gula, garam, dan lemak. Nah, idealnya kita makan sehari itu G-nya itu 4 sendok makan gula. Kemudian G satu lagi, garamnya itu 1 sendok teh. L-nya itu 5. Itu artinya lemaknya itu 5 sendok makan. Nah, banyak orang yang salah persepsi, salah perkiraan ya. Nah, saya kasih contoh. Misalkan teman-teman beranggapan, saya dok nggak suka ngeteh, tapi saya cuma suka makan roti selai. Nah, roti selai itu ada gulanya juga. Setiap makanan itu ada gulanya. Nah, jadi pilihlah benar-benar makanan yang rendah gula, rendah kalori. Kemudian teman-teman sudah makan roti, tiba-tiba beranggapan bahwa tadi batasnya kan 4 sendok gulanya. Teman-teman minum teh 4 sendok. Nah, ini nggak seperti ini ya. Karena tiap makanan itu ada kandungan gulanya, ada juga makanan yang mengandung lemak, ada juga makanan yang mengandung garam, misalnya olahan makanan. Nah, jadi harus diperhatikan GGL ini. Jadi kalau bisa batasi asupan gula, batasi asupan lemaknya, batasi garamnya. Saya kasih contoh lagi, misalkan teman-teman makan 1 donat coklat, 1 ya. Nah, ini teman-teman sudah menghabiskan jatah 4 sendok gula tadi.
jatah gula harian teman-teman sudah habis karena cuman makan 1 donat. Nah, ini menyesal lah ya. Selama ini diet sudah capek-capek, tiba-tiba hanya dengan makan 1 donat selesai urusan. Gagal. Misalkan lagi tadi habis makan donat, minumnya minuman bersoda. Waduh ya, ini cocok sekali lah pokoknya. Ini paket Yakult. Nah, jadi nggak jadi diet. Gara-gara donat dan minuman bersoda. Nah, jadi habislah jatah hariannya hanya dengan makanan dan minuman tersebut. Timbullah pertanyaan di sini, Dok, bagaimana cara kita menghitung asupan gula, garam, lemak yang kita makan seharinya dari makanan yang kita makan? Jadi itu ada caranya teman-teman ya, gak usah bingung, gak usah pusing. Misalkan teman-teman daripada minuman bersoda ataupun minuman kemasan, lebih baik teman-teman minum air putih. Atau bisa juga jus tanpa tambahan gula. Kemudian tadi daripada teman-teman mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat ya, makanan kue, cake ataupun sejenisnya, teman-teman lebih baik mengkonsumsi sayur dan buah. Cara sederhana inilah yang bisa menyiasati kandungan gula, garam, lemak yang tersembunyi di setiap makanan. Jadi benar-benar kita harus makan yang real food daripada makan makanan yang cepat saji. Kalau teman-teman belum paham, ulangi lagi. Silakan diulang lagi ya, karena video ini gratis saya buat untuk teman-teman semua penonton setia di channel saya. Silakan menontonnya sepuas-puasnya ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau seandainya teman-teman tidak ingin menyiksa dalam diet secara ketat ataupun tidak perlu diet secara ketat, itu caranya memang gampang. Cukup dengan memilih makanan yang rendah kalori. Yang kedua, makan lebih sering dibandingkan dengan 3 porsi besar sekaligus. Teman-teman bisa membaginya dengan porsi 6 atau 7 kali makan. Kemudian juga yang terakhir, harus hati-hati dengan gula, garam, dan lemak. 3 cara tadi jangan dipisah-pisah. Jangan hanya melakukan 1 saja, atau nomor 2 saja, atau nomor 3 saja. Lakukanlah secara bersamaan. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Intinya konsisten, semangat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video saya. Semoga dietnya sukses. Semoga bahasa saya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Semoga mudah dimengerti. Kalau ada kritik, saran, bisa tulis di komentar ataupun pertanyaan. Tanggapan teman-teman juga boleh, cerita teman-teman juga boleh. Saya ingin dengar. Sukses diet, salam sehat, sampai jumpa.